wabarakatuh. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami ya Rabbi bil wal habibul ladzi turja syafa'atuhu li kulli haulin minal awwali muqtahimi ya Rabb Maulaya sholli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya Rabbi bil barik alaihi wa ala alihi. Ini ya Mat. Iya Mat, ngambek Mat. Udah nggak apa-apa. Orang saya lagi bagi ngambek, ya udah sekenanya. Baik, sebelumnya kita membaca umul kitab suratul Fatihah. Kita khususkan, kita hadiahkan untuk orang-orang tua kita, guru-guru kita, semua muallif, semua musannif, kitabnya yang kita baca ataupun yang tidak kita baca, khususan Syekh Abdullah Ahmad Al-Faqih dan Syekh Muhammad Ar-Ru'aini. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyati wa ali baiti tsumma ila hadratis sultan al-awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Jailani qaddasallahu sirrul aziz khususan jami'a wali songo khususan Mbah Khalil Bangkalan Madura khususan Mbah Hasyim Asari Jombang khususan Mbah As'ad Samsul Arifin Situbondo wa ila roh Mbah Hasan Kenggong wa ila roh Mbah Hamid Pasuruan wa ila roh Mbah Yesidik Jember wa ila roh Mbah Bisri Mustafa Rembang wa ilaru Mbah Maimun Zubair Rembang wa ilaru Mbah Abdullah Salam dan Mbah Salam Mahfud Khajin wa ilaru Mbah Arwani Mbah Turaihan Mbah Makmun Kudus wa ilaru Mbah Abu Yadim Yati Banten wa ilaru Abah Anom dan Ki Ilyas Ruhiyat dan ajengan Khair Nur Afandi wa khususan Syekh Asy Abdullah Rifai nafa'anallahu bi'ulumihim al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfir lana wa liwalidayna amin. Sekarang ats-tsani itu ya. Ats-tsani bermula yang kedua. Ya kalau kitab terbang itu ya diambil lah yang punya, enggak. Masa kitab terbang diantepin aja kan enggak peduli namanya sama kitab. Ats-tsani bermula yang kedua dari isim yang beramal seperti fiilnya. Minal asma'i nyatanya dari isim-isim. Allati yaitu asma. Ta'malu yang beramal apa allati, apa asma, amalal fi'li. Nah itu amalal fi'li itu namanya maf'ul mutlak. Dengan seperti amalnya fiilnya. Yang kedua dari isim-isim yang bisa beramal seperti amalnya fiilnya, ismul fa'ili itu isim fa'il. Nah ini harus ditekankan. Jadi ada fa'il dan ada isim fa'il. Kalau fa'il itu bahasanya nahwu. Kalau isim fa'il bahasanya adalah sorob. Yaitu kalau sulasi mujarad mengikuti wazan fa'ilun. Nah kalau nanti adalah keterangannya. Termasuk maf'ul dan isim maf'ul. Maf'ul itu bahasanya nahwu, tapi kalau isim maf'ul itu bahasanya adalah sorof. Nah ini harus kalian biasakan gitu loh.
Walau musannan sekalipun itu berupa isim tasniyah. Isim fa'il wujudnya isim tasniyah masih bisa amal gitu loh. Au majmu'an atau itu berupa jamak. Maksudnya jamak ya baik jamak mudzakkar salim ataupun jamak taksir. Wahua dan bermula isim fa'il ma itu isim istaqo yang mustaq. Mustaq itu pecah, makna asalnya mustaq itu pecah atau keluar. Mim masdari fi'lin dari masdarnya fi'il. Liman bagi orang koma yang melakukan siapa man bihi dengan fi'il perbuatan. Ala maknal hudusi atas makna hudus, maksudnya pakai hak ya. Ala maknal hudusi atas makna hudus yaitu perbuatan. Isim fa'il, nah ini diperhatikan secara definitif ya. Definisinya isim fa'il itu macam-macam. Nah, versi di sini adalah mastaqo mim masdari fi'lin liman qoma bihi ala maknal hudus. Isim fa'il ialah isim yang muncul, isim yang keluar atau isim yang bersumber dari masdarnya fi'il. Masdarnya fi'il. Nah, ini ingat masdar itu adalah sumber semua kalimat. Boleh dibilang maksudnya kalimat yang awalnya mengandung makna perbuatan ya. Itu adalah sumbernya adalah dari masdar. Maka masdar itu sendiri secara makna kan sumber. Masdar itu sumber. Maka referensi itu bisa di bahasa Arabnya itu masdarun, jamaknya masodir, atau marji' jamaknya maroji'. Nah, dalam arti isim fa'il itu juga memang keluar awalnya ya dari masdar. Fa'ilun itu keluarnya dari fi'lun. Nah, cuman mim masdari fi'lin, masdarnya perbuatan, liman qoma bihi ala maknal hudus, yang di dalamnya terdapat makna perbuatan. Nah, dari makna hudus inilah, makna perbuatan inilah isim fa'il bisa beramal seperti fi'ilnya. Itu secara definisi. Wasighatuhu dan bermula sighatnya isim fa'il mim masdari sulasi, dari masdarnya fi'il sulasi. Nah, maksudnya sighatnya isim fa'il, yang isim fa'il tadi terambil dari fi'il sulasi kan gitu. Nah, fi'il sulasi itu kan coba kalian perhatikan. Itu kan masih ada embel-embel mim masdari sulasi kan? Tetap ada masdar apa bukan? Ada. Apa namanya? Ini menandakan betapa bahwasanya semua kalimat yang di dalamnya terdapat perbuatan itu keluarnya atau munculnya adalah dari masdar. Nah, itu yang kemarin ini apa namanya? Ini kenapa nggak lu hapus, Mat? Kamu udah kelar ini. Hapus dulu ah. Enak aja lu. Tugas lu ya lu hapus lah. Ini yang belasana nih. Nih, saya kasih contoh sedikit. Sebenarnya kemarin udah. Kalian kan udah ngapalin biasanya umpamanya fa'ala yaf'ulu fa'lan kan? Seolah-olah fa'lan ini kan dari fa'ala, seolah-olah. Iya kan? Karena apa? Kita biasa ngapalnya memang fa'ala yaf'ulu fa'lan. Padahal sebenarnya enggak. Nah, dari sumber ya, coba nanti kalian beli kamus, tapi kamusnya jangan kamus Mahmud Yunus saja. Mahmud Yunus juga ada. Coba kalian baca sebelum dan terakhirnya. Karena orang biasanya beli kitab itu apa namanya? Kata pengantar, terus apa bahasa-bahasa penyempurna. Itu biasanya kan enggak pada dibaca. Coba kalian baca tuntas kamus itu. Ada Mahmud Yunus enggak? Itu sebenarnya juga ilmu. Di situ dalam kamus Mahmud Yunus sekalipun bagian akhir ataupun yang pertama itu biasanya ada kata pengantar. Itu pun ilmu. Maka coba dibiasakan kita ini rajin. Beli kitab sekalipun dibaca tuntas. Nah, ini contohnya. Nanti ini maksudnya gini, fa'ala yaf'ulu fa'lan. Karena kita terbiasa ngapalin dari fa'ala yaf'ulu fa'lan, seolah-olah ada kesan
Yang pertama itu ya fa'ala. Kan begitu. Nah, pola pikir yang seperti itu pelan-pelan dibenahi. Sumber utamanya dari fa'lan ini. Ya terserah ya. Nanti kan bunyinya bisa fa'lan, bisa fu'lan, bisa fi'lan. Kan gitu. Buktinya fi'lun kan. Kan gitu kan. Nah ini kan bisa fa'ala, bisa fa'ila, bisa fa'ula. Ini pun bisa yaf'ulu, bisa yaf'alu, bisa yaf'ilu kan. Maka menjadi 6 bab sorof itu kan gitu. Nah ini loh masdar. Namanya masdar. Secara harfiah itu maknanya adalah sumber. Loh gitu loh. Sumber dari segala bentuk ungkapan yang lafadz dari ini ya timbulnya dari sini. Nah nanti isim fa'il itu adalah fahuwa fa'ilun kan gitu. Nah fa'ilun itu keluarnya itu dari sini, fa'lan bukan dari fa'ala. Paham maksudnya nih? Jelas kan ya? Nah di situ yang harus pelan-pelan mindset itu kita benahi, kaitannya ngikutin aturan main tata cara bahasa Arab. Nah insya Allah nanti mudeng gitu loh. Ala wazni fa'ilin itu atas wazan fa'ilin. Ya fa'ilin kalau mudzakkar, kalau muannas ya fa'ilatun kan gitu. Kadzaribin seperti lafaz dzaribin. Kalau kemarin dihapus sih ya. Yang saya tulis banyak itu loh. Yang di sini ntar saya tulis lagi deh. Fa'ala ya fulu fa'lan kan kemarin dihapus kan. Bang Iweng itu ya. Nah, enggak apa-apa. Kan kalian yang kecil-kecil juga udah ngapalin kan. Mulai fa'ala ya fulu fa'lan sampai bab terakhir. Itu kan kudu hafal semua. Sulasi mujarad itu ada 6 bab. Kan gitu. Fa'ala yaf'ulu, bawahnya pasti nasoro yan suruh. Bab yang kedua, fa'ala yaf'ilu, pasti doroba yadribu. Bab yang ketiga apa? Fa'ala yaf'alu, pasti bawahnya fataha yaftahu. Bab yang keempat apa ayo? Fa'ila yaf'alu, babnya alima ya lamu. Bab kelima fa'ula yaf'ulu, hasuna ya sunnah. Bab kelima ini kalian harus kasih porsi hafalan yang benar, karena isim fa'ilnya ngacak. Kalau yang lainnya kan fa'ilun, doribun, nasirun, fatihun ya gak? Hasuna yahsunu fahuwa hasanun, dokhuma yadkhumu dokhomatan fahuwa dokhmun. Kan isim fa'ilnya gak beraturan. Nah baru yang terakhir fa'ila yaf'ilu, hasibah ya, itu harus apal di luar kepala. Bab-babnya nanti kalian beli kamus bahasa Arab, umpamanya Mukhtar Sikah, atau syukur-syukur kalian kebelilah kamus Al-Munjid. Itu mahal, harga kamus itu bisa 300.000. Tapi kalau kalian udah membeli kamus Munjid, ya mau nggak mau dituntut kita untuk rajin mutolaah kitab-kitab besar. Dan itu nggak ada satupun bahasa Indonesianya, semuanya bahasa Arab, mengartikannya sekalipun bahasa Arab. Nah di sini kalau udah kalian terbiasa dengan itu, wah udah kembali kepada kejati diri santri yang sebenarnya, santri yang tidak terpengaruh dengan ramenya medsos, ya kan? Ya punya HP silahkan, nggak masalah, tapi HP diarahkan yang positif, jangan tiap hari dibudakin sama HP dan lain sebagainya, ngerti maksudnya? Nah kita pasti akan konsentrasi pada kitab konvensional, kitab-kitab kuning, kitab-kitab yang tulisan itu loh. Dan kalian jangan terlalu sering baca berita-berita yang ada di medsos. Bukan saya anti, enggak. Berita itu enggak semuanya benar, kan gitu. Nah, tapi kalau informasi yang ada dari kitab ini, insya Allah udah valid, gitu loh. Barokahnya juga ada. Nah, daripada membaca berita-berita yang gak karuan lah, lebih baik mutolaah kayak tadi. Itu yang dimaksud santri kembali ke asal. Nah, maksud asalnya santri apa ya? Kembali kitab kuning lah, kan gitu kan. Nah insya Allah kalau dengan cara seperti itu, ya generasi yang berikutnya pun akan lebih baik gitu. Udah lanjut, wa amilin dan amilin, dari kata-kata amila ya'malu, fahuwa amilun, orang yang beramal. Wa syakirin dan syakirin, syakaro yaskuru kan. Wa min, udah ya,
Gini, simple. Fi'il sulasi mujarrad, isim fa'ilnya gampang. Kan kalian udah hafal. Sulasi mujarrad yang 6 bab itu mengikuti wazan fa'ilun. Nasoro ya nasirun. Kan gitu. Kataba ya katibun. Akala ya akilun. Jalasa ya jalisun. Gampang kan? Yang kalian, ya bahkan yang kecil-kecil aska juga udah pada hafal. Tutup kalau nguap. Nah, nguap saya mau disedot. Kan bahaya. Ya enggak? Ini umpamanya contoh kopi, sariba, fawa, saribun. Bismillahirrahmanirrahim. Wah, nikmat. Enggak ada rasanya lah orang kopi dikasih. Apalagi koma ya koimun kan? Sulasi mujarrad. Ingat kan itu? Ini dulu pegang kaidahnya, gampang kalau itu. Sekarang wamin ghairihi, dan dari lainnya sulasi mujarrad. Wamin ghairihi, dan isim fa'il dari lainnya sulasi mujarrad. Ala sighatil mudhari'i, itu atas sighat mudhari'nya. Nah, catat itu. Mau nggak mau saya tulis banyak nanti. Ala sighatil mudhari'i, itu atas sighat. Sighat tahu kan ya? Jangan ngantuk, ntar soalnya jenggot lagi. Jenggot, emang lu punya jenggot? Sighat. Sighat itu kalau bahasa Indonesianya bentuk kosakata, bentuk kalimat lah. Bentuk kayak kalimat dalam bahasa ini loh ya. Bahasa Arab. Ala sighatil mudhari'i, atas bentuk fi'il mudhari'. Al maklumi, yang maklum. Maksudnya mabni maklum, bukan mabni majhul. Biwat imimin, ya maksudnya bukanlah maklum yang telah diketahui aja. Biwat imimin, dengan meletakkan huruf mim, madhmumatin, yang dibaca dhammah, diletakkan maudhi'a harfil mudhari'i, pada tempat huruf mudhari'. Wa kasrima, nah ini kata kuncinya, wa kasrima, dan membaca kasroh huruf qoblal akhiri, yang sebelum akhirnya. Itu nanti kalian mutolaah ya, diulang-ulang ya. Kamudakhrijin, seperti contoh mudakhrijin, orang yang menggelundungkan. Gelundungkan itu bahasa Indonesianya apa ya? Ini ada batu besar, digeser, didorong biar berguling-guling. Apa bahasa Indonesianya apa? Menggelincirkan. Ya udah, kata Rahmat, menggelincirkan. Mudakhrij itu orang yang, kalau orang Jawa menggelundungkan, menggeser lah ya, menggelincirkan. Ya menggeserkan ya boleh aja. Wah, itu terserah. Itu kalian boleh bisa baca wa mukrimin, boleh juga wa mukarrimin. Boleh dua kalian baca. Wa mustakhrijin dan mustakhrij. Orang yang mengeluarkan, yang minta pengeluaran, orang yang menuntut pengeluaran. Udah segitu dulu, belum saya lanjut. Perhatikan. Isim fa'il. Nih. Ini kan dari sulasi mujarrad. Perhatikan nih, kan mengikuti wazan fa'ilun, gampang kan? Gampang ya, kecuali bab yang kelima itu mempunyai kaidah tersendiri, itu diperhatikan. Sekarang isim fa'il, tapi lainnya sulasi mujarrad. Sulasi mujarrad itu bisa aja sulasi tapi mazid. Umpamanya kan macam-macam ya. Sulasi ini kalian buka sorob aja dah. Nanti ya pembandingnya. Ini saya kasih panduan sederhana aja. Umpamanya sulasi mazid. Ini kalau kesini kurang nggak? Saya geser aja dah. Masalahnya banyak ini. Ya, ini cara panduan membuat isim fa'il. Ya, sekarang sulasi aja kan macam-macam. Sulasi ada yang mazid biharfin. Sulasi ketambahan satu huruf. Ini wazannya ada berapa? Ada 3 kan? Ada fa'ala,
ya kan? Yang kedua fa'ala, dan yang ketiga af'ala. Kan gitu. Kalau fa'ala mudhoreknya kan yufailu. Kalau fa'ala yufailu. Af'ala yuf'ilu. Nah udah. Perhatikan, ini mudhoreknya ini fi'il mudhorek. Ini nanti yang mazid bi harfaini, bi salasati akhruf ataupun rubai nanti dikembangkan seperti ini. Sekarang saya tulis di sebelahnya supaya enggak, ini kan tempatnya supaya enak. Yufailu. Nah, diperhatikan. Ini kan kalau mabni majhul kan yufa'alu. Ya kan? Ini kan mabni maklum, yufailu. Kalau mabni maklum, mabni majhul yufa'alu. Ini diperhatikan. Cara membuat isim fa'il, huruf ya-nya dibuang. Ini kan huruf ya nih. Ya namanya ya apa ini? Ya mudhora'ah. Ini bisa ya, bisa ta, bisa alif, bisa nun. Kan huruf mudhari' ada 4. Intinya ini diganti mim. Udah saya lingkerin aja. Nah, menjadi ini saya hapus. Setelah yufailu yang aturan gini aja dah. Masih utuh aja nggak apa-apa. Yufailu saya taruh bawahnya. Ini huruf iya diganti mim menjadi mim. Tetap dibaca dhammah, ini pun tetap dibaca dhammah. I andekan di sini a mabni majhul ya tetap di sini kata kuncinya huruf sebelum akhir wajib dibaca kasroh. Ini kata kuncinya. Mufa yang tadinya ini lu kan karena fi'il. Nah, karena isim kan mufailun. Tuh, bisa dipahami kan? Cara merubahnya huruf mudhora'ahnya diganti mim. Itu kata kuncinya. Udah. Yang keduanya ain fi'il atau huruf yang sebelum akhirnya dibaca kasroh. Nanti berikutnya kalau dibaca fathah mufa'alun itu menjadi isim fa'il. Nah ini juga sama. Ini udah paham nih ya. Nah sekarang yang ini fa'ala kan yufa'ilu. Ya saya taruh di sini. Yufa'ilu. Ngatas sedikit dah. Yufa'ilu. Nah ini sama iya-nya diganti mim. Yu berarti menjadi mim. Berarti menjadi mufa'ilun. Kan gitu. Ini sama af'ala kan yuf'ilu. Nah itu menjadi diganti mim. Menjadi muf'ilun. Contohnya fa'ala yufa'ilu, qatala kan yuqatilu. Nah ini contohnya. Yuqatilu. Kalau ya-nya diganti mim otomatis muqatilun. Tuh. Fa'ala yufa'ilu umpamanya farroha yufarrihu. Sini yufarrihu. Isim fa'ilnya otomatis diganti ya-nya diganti mim menjadi mufarrihun. Nah ini yang saya maksud, kalian piawai. Yuf'ilu muf'ilun. Ya, yuf'ilu akroma yukrimu umpamanya. Yukrimu dirubah menjadi isim fa'il, ya-nya diganti mim menjadi mukrimun. Nah, ketika ini loh yang dibaca kasroh ini diganti fathah, ini besok itu menjadi isim
maf'ul besok tapi itu bisa ya, gampang ya. Nah itu yang saya maksud, kalian kuasai definisi awal, nanti kesananya tinggal mengembangkan. Karena ini ilmu nahwu, ilmu bagaimana cara mengembangkan. Kata Imam Ali, Sayyidina Ali karramallahu wajhah, kepada Abil Aswad Ad-Du'ali, itu kan beliau menyampaikan unhu nahwa hadza, kembangkan seperti ini. Jadi ilmu nahwu itu mengembangkan. Kaidahnya udah kita pegang, teori-teori yang lain itu ya hanya tinggal mengembangkan. Nah ini kan membahas isim fa'il gitu. Bisa dipahami ya? Oke, gampang lah. Maka jangan ada kata-kata sulit. Wah sulit ilmu nahwu, wah berarti kalah. Orang kan nggak ada kitabnya tuh ada tulisannya sulit apa enggak? Nggak ada, berarti gampang. Udah gitu aja supaya semangat. Belum apa-apa susah pak. Siapa yang ngomong gitu? Jangan begini mulu, males lu. Yang ngaji begini, nyangga uang. Ya, tuh jelas Pri. April udah hafal berapa bab? Bab 2. Ya, nanti saya simak lah. Saya simak sambil cabut. Ya enggak bisa. Wah ya. Wah iyalah. Apaan emang? Emang nyabut apaan? Apaan Aska? Aska ngantuk ya? Makan ngapa? Oke, gampang lah. Nah sekarang kita lanjutkan. Soalnya ini udah dikuasai dulu ya. Ini sekarang amalnya. Fa'ingkana wayak malu, dan beramal apa isim fa'il, amala fi'lihi dengan seperti amalnya fi'ilnya isim fa'il, laziman wa muta'addiyan. Laziman hale berupa lazim, fi'il maksudnya fi'il lazim. Tahu lazim ya? Lazim itu fi'il yang cukup dengan fa'il, nggak butuh maf'ul, itu fi'il lazim. Wa muta'addiyan, dan muta'addi. Muta'addi itu makna asalnya merembet. Fi'il, fa'il merembet ke maf'ul. Nah itu harus kalian tahu. Ini udah segitu dulu, sedikit itu padahal. Tapi kalau dijabarkan luas. Sebenarnya kemarin udah. Mana masalah kan ini banyak anak-anak baru. Dalam kemarin Kailani udah dibahas. Umpamanya kok ada. Bukan kok ada tadinya nggak ada, itu bukan. Kok ada maknanya apa kok ada? Jalasa dah. Jalasa maknanya apa? Duduk. Jalasa atau kok ada. Termasuk koma itu lazim. Jalasa Zaidun. Zaid duduk, udah fi'il ini disebut dengan fi'il lazim, fi'il yang cukup dengan fa'ilnya, ma'mul marfu'nya yaitu fa'il. Tapi ada fi'il yang tidak sempurna kalau tidak dikasih maf'ul. Umpamanya doroba Zaidun. Zaid memukul, benar. Tapi yang dipukul sama Zaid siapa? Nah ini masih bisa sempurna. Doroba Zaidun umpamanya Amron. Nah ini doroba, dia mempunyai fa'il tapi juga mempunyai maf'ul. Nah kalau yang baris yang bawahnya tadi lazim, kalau ini namanya muta'addi. Muta'addi itu apa? Merembet kepada maf'ulnya. Kalau ini merembet kepada maf'ulnya, itu harus dikasih huruf jar. Umpamanya jalasa Zaidun, nggak boleh al-kursiyah, nggak boleh, salah. Jalasa Zaidun al-kursiyah, ini kamu jadikan maf'ul, nggak boleh. Alal, nah gitu, alal kursiyi, nggak boleh jalasa Zaidun al-kursiyah. Nah itu loh namanya fi'il lazim. Nah isim fa'ilnya jalasa kan jalisun. Isim fa'ilnya qa'ada kan qa'idun.
Koit itu mati. Itu koit Pak, itu ya. Itu bahasanya aska. Koit Pak dia. Ya, lagi beli mainan Tamiya, harganya 2.500. Beli jam. Aska itu beli jam tangan, gaya kan. Habis dapat santunan beli jam tangan 2.500. Begitu dipakai dari tukang dagangnya langsung koit. Ya, koit itu bahasa Arab. Isim fa'ilnya koitun ya. Jelas nih. Nah ini lazim atau muta'at isim fa'ilnya. Ya. Baik dari fi'il lazim atau muta'ati, dua-duanya juga bisa beramal. Oke, gampang kan? Udah gampang, apa yang sulit? Ya, kemudian fa'in kana, maka jika ada isim fa'il. Nah ini pemadatan materi istilahnya. Ada itu makrunan dibarengi bi'al dengan huruf al. Bi'al dengan huruf al. Amila, jawabnya in amila, maka amal isim fa'il yang makrunan bi'al mutlakon hale mutlak. Nah itu mutlakon, cara mentarkibnya boleh sebagai hal, boleh juga mutlakon dengan, maksudnya dengan kelawan, itu maf'ul mutlak. Jadi mutlakon cara mentarkib boleh jadi hal, boleh juga menjadi masdar atau maf'ul mutlak. Nah, kok mutlak? Mutlak itu kan umum. Yang dimaksud mutlak bagaimana? Nah, di sini pasti ditafsiri. Sawaun kana bimaknal madhi awil khali awil istiqbali. Wasawaun i'tamada am lam ya'tamid. Sawaun, tegasnya itu sama saja. Karena ada isim fa'il, ada itu bimaknal madhi, mempunyai makna zaman madhi, zaman lampau, awil hali atau hal. Hal itu zaman sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? Present tense ya. Ya iyalah, kalau madhi itu past tense kan gitu. Kalau istiqbal future. Itu kemutlakannya ada dua. Pertama, apakah dia menunjukkan zaman lampau, zaman sekarang, atau zaman akan datang. Nanti ada korenahnya. Wasawaun, dan itu sama saja. I'tamada, bersandaran isim fa'il, bersandaran kepada nafi, istifham atau yang sejenisnya. Am lam ya'tamid, atau tidak bersandar isim fa'il. Nahwu hadza adz-dzaribu zaidan amsi awil ana au ghadan. Hadza bermula ini orang. Nah itu awas cara mengartikannya. Ya, soalnya kadang-kadang nanti ada yang ini hadzal-dzaribu. Seperti kan dalam Al-Baqarah, dzalikal kitabu. Itu kan satu paket. Nah, kalau ini hadza mubtada, adz-dzaribu khobar gitu loh. Hadza bermula ini orang, adz-dzaribu itu orang yang memukul. Al itu orang, itu sifat shorihah namanya. Wasifatun shorihatun silatu al. Terusnya apa? Ayo Santi, dibangun nurusin doang lu. Wasifatun shorihatun silatu al. Wa kaunuha bimu'rabil af'ali qol. Ya enggak, lu mah dibangun nerusin doang lu. Ya enggak. Al-dzaribu itu orang yang memukul Zaidan pada Zaid. Mukulnya amsi, ya itu keterangan. Dalam kemarin itu kan masa lampau. Awil ana atau al-ana sekarang, itu zaman hal. Au ghadan atau besok. Li'anahu, karena sungguhnya isim fa'il, khina idzin. Awas, khina idzin itu tanwinnya tanwin iwat anil jumlah. Ai khina id bimaknal madhi. Ya, khina id ketika kemasukan al, li'annahu,
Karena sungguhnya isim fa'il khina idzin, ketika ini kemasukan isim fa'il, kemasukan al, ai khina id makrunan bi al, gitu loh. Ai khina id khina idzin makrunan bi al, atasnya fa in kana makrunan bi al itu silatun, itu sebagai selah, maksudnya selah penyambung lil mausuli terhadap isim mausul. Fahuwa, maka bermula ad-dharibu fi'lun itu, atau fahuwa maka bermula isim fa'il yang kemasukan al, fi'lun itu termasuk fi'il, kata kerja. Awas jangan keder lo ya. Masa ad-dharibu fi'il, iya, tapi bihasabil makna, dengan derajat maknanya, dengan kadar maknanya. Jadi ad-dharibu itu isim fa'il, ada alnya. Isim fa'il yang kemasukan al, ini kata kuncinya, itu adalah fi'lun bihasabil makna, seolah-olah fi'il tapi dari sisi maknanya. Jelas itu. Maka dia, ini saya tulis, oh tapi anu lah tanggung ya dikit lagi. Wa ingkana, dan sekalipun ada apa isim fa'il atau ad-dharibu, isman itu isim, bihasabis surati, dengan kadar atau tingkat bentuknya. Wa min thamma, dan dari sana, ai fahuwa fi'lun bihasabil makna, jaza boleh apa atful fi'li, mengatofkan fi'il alaihi atas isim fa'il yang makrunan bi'al. Udah titik dulu, saya tulis, diperhatikan. Ini saya hapus ya, ini kan tadi iklan lah. Isim fa'il, perhatikan, apabila kemasukan al, dia bisa beramal secara mutlak. Mutlaknya bagaimana? Apakah zaman madhi, hal atau istiqbal. Yang kedua, dia beriktimat. Iktimat itu jatuh setelah nafi, istifham atau sejenisnya. Ini contohnya. Hadza, udah kemarin dah, ntar kurang lagi. Hush. Hadza ad-dharibu zaitan. Nah, hadza bermula utawi iki wong, ini orang. Al, nah ini al itu adalah sifat sorehah. Al itu orang, selanya al. Dharibu yang mukul siapa? Al, kan gitu. Berarti kan? Jangan ngomong dulu. Memukul Zaidan pada Zaid, ini maf'ul. Zaidan ini sebagai maf'ul, kan berarti ada amilnya. Maf'ul kan berarti dibaca nasab, otomatis kan ada yang menasab. Nah, yang menasabkan mana? Ya ini isim fa'il ad-dharibu ini. Karena ad-dharibu kemasukan al, seolah-olah ad-dharibu, walaupun itu tadi yang terakhir, fahuwa fi'lun bihasabil makna, wa ingkana isman bihasabis surah. Ini kan bentuknya kan isim, ya kan? Tapi dia secara makna itu sama dengan maknanya fi'il. Itu isim fa'il yang kemasukan al. Nah, dia berlaku umum, mutlak, kemutlakannya amsi itu zaman kemarin, al-ana itu zaman sekarang, atau godan itu zaman esok. Nah, ini masa keterangan. Maksudnya bagaimana? Perhatikan, enggak semuanya isim fa'il itu bisa beramal seperti fi'ilnya. Tapi isim fa'il apabila kemasukan al, dia bisa beramal secara mutlak. Apakah zaman lampau? Zaman lampau ini ketahuan dari keterangan. Amsi itu kemarin. Ini gelodakan mulu siapa sih? Lu ngaji bukan nyimak, gelodakan mulu kayak kambing belum dikasih umpan. Ya, aduh ampun dah. Lu siapa namanya? Cica.
Kok namanya cicak sih? Kamu ini ya ada kacau dah. Cicak diam. Ya. Amsi. Ya. Kemarin. Nah, al-ana sekarang. Godan esok. Ini adzoribu beramal total. Nanti pembandingnya yang iktimat belum. Maksudnya iktimat adzoribun zai. Nah nanti belum. Ya sabar aja lah. Tuh gitu loh. Nah itu garis bawahi tadi. Li'annahu khina idzin silatun lil mausul. Itu ya, itu garis bawahi. Ini ad-dharibu tadi udah saya jelasin, alnya ini kan isim mausul. Ya kan? Nah, dharibu ini selah. Dharibu kan isim fa'il. Paham nih? Isim fa'ilnya dia sekaligus fungsinya sebagai selahnya al. Isim mausul itu kan mempunyai selah. Nah, kalau isim mausul ibaratnya mempunyai selah. Al itu kan selahnya berupa isim fa'il atau isim maf'ul. Maka dia bisa beramal mutlak zaman madhi, hal atau istiqbal. Oke ya, gampang ya. Wa in kana, udah lanjut. Ini kalau memungkinkan masih banyak nggak, Mat? Enggak sampai bab, wah masih banyak itu. Udah nggak apa-apa, lanjut dikit. Wa in kana, dan jika ada apa isim fa'il, ada itu mujarrodan, disepikan. Mujarrodan itu disepikan min al, dari al, maksudnya dia nggak ada alnya. Amila, maka beramal apa isim fa'il, amal fi'lihi, dengan seperti amal fi'ilnya isim fa'il, bisyarto ini, dengan dua syarat. Ahaduhuma, yang bermula salah satunya syartoin, kaunuhu itu adanya isim fa'il, lil hali, menunjukkan zaman hal, zaman sekarang. Au bimaknal hal, atau semakna dengan hal, tahkikon, dengan kenyataannya, au hikayatan, atau hikayatnya, cerita. Yaitu kalau bahasa Indonesianya hikayat, itu aslinya adalah bahasa Arab hikayat gitu loh. Awil istiqbali, atau menunjukkan zaman istiqbal, masa lampau, menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Bimakna bimaknahu, maksudnya dengan maknanya mustaqbal, la bimaknal madhi, tidak semakna dengan madhi. Wathanihima, dan bermula keduanya syarto ini, iktimadu, itu bersandarnya isim fa'il walau takdiron, sekalipun itu berupa takdiri, ay walau kanal iktimad takdiron, ala wahidin, atas salah satu, min umurin khamsatin, min umurin, dari perkara-perkara, khamsatin, yang 5, nafiin, yaitu nafi 1, wa awistifhamin 2, istifham pertanyaan, au mukhbarin anhu, atau mukhbar anhu, yaitu khobar, fil hali au fil asli, dalam faktanya, hal maksudnya, au fil asli, atau dalam asalnya, au mausufin, yang keempat dia disifati, au dhi halin, atau yang mempunyai hal. Nah, itu yang kelima. Nahwu madharibun zaidun amron, ini sulit loh ya. Madharibun, tidaklah bermula orang yang memukul siapa Zaidun, Zaid, awas, ini mubtadaun lahu fa'ilun sadda masaddal khobar. Madharibun, tidaklah bermula orang yang memukul. Jangan kalian cari mana khobarnya, karena itu dia nggak mempunyai khobar. Siapa Zaidun, Zaid, nah itu amron pada amr, itu amron dibaca nasab menjadi maf'ulnya dharibun. Al-ana au ghadan, nah hanya al-ana, nggak ada amsi, au ghadan. Ini contohnya mithalu timatihi, bermula lafadz itu lafadz madharibun zaidun amron, mithalu timatihi itu contoh
sandarannya isim fa'il ala nafin atas nafi. Sebelum doribun itu ada ma. Ini perlu saya tulis apa enggak apa-apa ya. Ntar enggak mudeng lagi loh kalau enggak ditulis. Ini perhatikan, ini udah saya tulisin per contoh masih enggak paham, berarti ya terlena, ya enggak? Ma doribun Zaidun Amron. Ini doribun. Ini padahal boleh ma doribu Zaidin enggak boleh. Ini doribun isim fa'il, bisa menasobkan Amron, bisa beramal. Dia menunjukkan zaman al-ana atau godan. Kalau amsi nggak boleh, karena ini nggak ada alnya. Ini kan mujarad min al, berarti kan kalau ini kan ada alnya, ini kan tidak ada alnya, bisa beramal, tapi menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Paham? Nah, syarat yang kedua dia harus kedahuluan oleh ma-nya disebut manafi. Jadi pertama syarat yang pertama dia menunjukkan zaman hal atau istiqbal. Syarat yang kedua dia didahului salah satu dari 5 perkara, yaitu contohnya salah satunya adalah nafi. Tuh diantaranya masih banyak itu. Jam berapa? Jam 5, lalu belum ada mandi ya. Ya udah, kalau nanti gini aja, ini sampai afal itu nanti habis maghrib saya isi. Ustadz Gofur kan datang biasanya jam 8 kan. Nanti saya teruskan habis maghrib. Ya. Ini Azkar udah ngantuk, belum mandi dia. Ya, jadi yang belum saya dibaca mana tadi? Adoribun ala nafyin wa nahu adoribun Zaidun Amron ya. Insya Allah dilanjut nanti maghrib. Karena belum pada mandi kalian kan. Ya kalau sandi mah kan nggak mandi biasa. Ya enggak? Saya kesinggung Pak. Alhamdulillah. Oke ya. Nanti kita lanjut habis maghrib. Kita tutup bersama-sama dengan doa kifaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin wa lakum minkum salam.